Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat ungkapan rasa yang paling indah, yang paling utama selain mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah menciptakan kita dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oleh Allah pula kita diberikan segala macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sampai dengan nikmat ketika kita duduk bersimpuh di hadapannya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari sama-sama kita curah limpahkan, kita haturkan kepada manusia pilihan Allah, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai role model, akhlakul karimah, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah peradaban manusia yang lebih baik, yaitu Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khusus bagi diri khatib pribadi maupun jamaah sekalian. Mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan kadar kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan iman dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Imtithalul awamirillah wa jitinabun nawahih. Menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan apa yang telah dilarangnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada beberapa alasan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua keuntungan yang kita raih dan kita peroleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Keduanya ialah kita diberikan jalan keluar oleh Allah dari setiap permasalahan dan diberikan kita rizki yang tidak pernah kita duga-duga. Hadirin sidang Jumat Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ciptaan. Setidaknya ada dua pilihan manusia ketika menjalankan hidup dengan satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lantas apa dua hal tersebut? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dihadapkan dua hal. Yang pertama, ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang mukmin yang beruntung. Kata beruntung, muflih, orang-orang yang beruntung. Lalu yang kedua, ketika kita menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang merugi. Yang pertama adalah keuntungan yang kita dapat, yang kedua justru kerugian yang kita dapat. Mengapa demikian? Khatib membacakan surat Al-Asr demi waktu tadi. Wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali
orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amalan yang soleh serta senantiasa memberikan anjuran kebaikan dan anjuran kesabaran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini menarik. Bagaimana ayat ini kita sinkronisasikan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa bunyi hadis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Kata Rasulullah, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Siapa yang merugi? Yang mengalami kerugian itu? Qalu, maka menjawablah para sahabat, "Fina man la dirhamalah wala mata." Kata para sahabat, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang atau dirham dan tidak punya harta. Maka Rasulullah kembali menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, "man ya'ti yaumal qiyamah bis salati was siyami was zakati," orang-orang yang datang pada waktu hari kiamat dengan membawa salatnya, dengan membawa zakatnya, dengan membawa puasanya, wa ya'ti wa qad satama hadza, namun ia mencerca seseorang, wa qazafa hadza, dan menuduh orang, wa akala mala hadza, dan memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, dan sengaja menumpah darahkan saudara-saudara yang lainnya, wa daraba hadza, dan menzolimi seseorang, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka orang-orang yang disangkakan merugi tersebut ialah orang-orang yang ketika diberi amal kebaikan dan yang diberi dari kebaikannya. Jadi ada dua, orang yang tadi, yang menzolimi tadi akan diberikan kebaikan, namun orang yang dizolimi akan diberikan juga kebaikan. Namun bedanya adalah fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi akhidha min khatayahum qatirahat alaihi thumma tariha finnar. Amal kebaikan yang tadi membawa sholatnya, zakatnya, puasanya, tapi dia mencerca, menghina, memprovokasi dan lain sebagainya, maka sebelum dia dihitung, habis dihitung, maka amalan si pencerca ini, si penghina ini, si penzolim ini lari terhadap orang-orang yang dizolimi, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan seksama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, sesungguhnya jika kita sinkronisasikan dengan kondisi pada saat ini, yang mana umat Islam sangat disedihkan, saling mencerca, menghina, memaki dan lain sebagainya, tidak lagi pandang bulu atau siapapun yang dihina atau apapun motifnya. Ini sesungguhnya orang-orang yang dalam keadaan tersebut adalah orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan
kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mencaci, menghina, ataupun saling menumpahkan darah saudara-saudara sekalian, dan tidak memakan hak orang lain, harta orang lain. Dan kita termasuk dalam surat yang dikecualikan dalam surat Al-Asr oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beruntung itu dijelaskan lagi dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Setidaknya ada 4 orang-orang mukmin yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita, dalam setiap sujud kita, dalam setiap kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak sia-sia dalam hidup di dunia ini. Yang kedua adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat, menghidupkan masjid dengan zakat kita, menghidupkan musolah-musolah, majlis-majlis dengan segala apa yang kita punya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini dan khutbah yang singkat ini, khatib berpesan kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita mengimplementasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dan perkataan yang mulia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa membawa kedamaian, membawa kesejukan, membawa kenyamanan dalam hidup. Karena kita manusia diciptakan sebagai umat Islam, umat yang menyelamatkan, umat yang terselamatkan. Itu saja khutbah singkat dari khatib, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wan najat minan nar wal afain lisab
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمي يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة جامعة رحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس
هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي ومزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجونا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجونا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجونا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jemaah dimohon untuk meluangkan waktunya sejenak untuk menandatangani petisi di sebelah utara pintu Masjid Darul Ulum sebagai bentuk bahwa Universitas Pamulang bebas dari terorisme. Bagi jamaah yang berjalan menuju keluar pintu utara dimohon meluangkan waktunya sejenak untuk bisa menandatangani spanduk yang sudah kami sediakan di pintu sebelah utara Masjid Darul Ulum Universitas Pamulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.